teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rian Priyatama dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Oke, nama saya Fahmi Kurniawan, saya dari mahasiswa pendidikan IPS angkatan 2020. Oke, halo teman-teman, perkenalkan saya Mirdayanti, saya mahasiswa pendidikan sosiologi angkatan 2020. Oke, jadi di Universitas Negeri Yogyakarta ada beberapa jenis MAPRES. Yang pertama adalah mahasiswa prestasi. Jadi memang Universitas Negeri Yogyakarta itu memberikan apresiasi bagi seluruh mahasiswa, khususnya di Universitas Negeri Yogyakarta ketika mereka memenangkan kompetisi. Jadi ketika teman-teman semuanya ini nanti berjuara tentang kompetisi, terus diunggah di sistem, yaitu namanya adalah di Presma, nanti teman-teman dapat sebuah penghargaan dan apresiasi dari Universitas Negeri Yogyakarta menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, nantinya teman-teman akan dapat sambil seperti ini. Ini berlaku untuk seluruh mahasiswa yang telah dan menginput prestasinya di sistem Presma. Namun ada beberapa satu lagi, yaitu pemilihan mahasiswa prestasi. Jadi ini adalah sebuah pemilihan yang berjenjang dari tahap jurusan, kemudian fakultas, universitas, wilayah, dan juga nasional. Namanya adalah pemilihan mahasiswa prestasi. Jadi pemilihan ini adalah memilih mahasiswa yang terbaik di setiap jurusan, setiap fakultas, setiap kampus, setiap wilayah, setiap juga yang nanti akan ditandingkan di tingkat nasional. Dan ini merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Pusat Prestasi Nasional dari Kementerian Pendidikan dan Budaya, seperti itu. Oke, MAPRES sendiri mungkin terdengar sesuatu yang wow bagi mahasiswa. Nah, apa itu MAPRES? MAPRES itu dari kata prestasi. Kita memahami dulu prestasi itu adalah satu bakat yang dicapai oleh mahasiswa dalam mengembangkan bakat yang dimilikinya. Sehingga MAPRES itu kepanjangan dari mahasiswa berprestasi. Mahasiswa berprestasi itu adalah mahasiswa yang sudah mencapai atau menguasai bakat yang dimiliki. Misalkan, saya menguasai bakat kepenulisan. Saya mengembangkan terus kepenulisan itu menjadi terus-menerus dan lebih tinggi dan lebih baik dari sebelumnya. Yang itu merupakan satu prestasi, sehingga mahasiswa berprestasi itu tidak melulu berkaitan dengan mahasiswa yang mendapatkan juara dalam lomba, tetapi mereka yang bisa mengembangkan bakat mereka yang semula kecil menjadi bakat yang besar, sehingga nama mereka bisa menjadi lebih besar, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, MAPRES itu kepanjangan dari mahasiswa berprestasi. Jadi di sini prestasi adalah suatu capaian yang didapatkan oleh mahasiswa itu sendiri dalam suatu kegiatan. Nah, kegiatannya apa? Kegiatannya itu banyak teman-teman, karena memang di kampus prestasi itu banyak dikategorikan dalam beberapa. Jadi teman-teman pun bisa menjadi mahasiswa berprestasi dalam bidang-bidang tertentu. Oke, jadi kalau saya prestasinya di ranah seni, jadi beberapa prestasi yang saya dapatkan itu baru saja kemarin di bulan Juli ini menjadi Grand Prix di 13 Oriental Consensus yang diselenggarakan di Singapura, dan juga beberapa prestasi lainnya seperti yang diselenggarakan oleh Puspesnas. Ada 1 bulan saya keliling di 3 kota berbeda. Yang pertama adalah untuk Paduan Suara Mahasiswa Nasional yang diselenggarakan di Jakarta. Kemudian ada Pekan Seni Mahasiswa Nasional yang diselenggarakan di Universitas Brawijaya Malang, dan juga Pesta Paduan Suara Gerejawi Mahasiswa yang diselenggarakan di Semarang. Jadi beberapa prestasi yang saya dapatkan memang dalam ranah seni, seperti itu. Cuma disclaimer saja, dan ini mungkin memang menjadi mispersepsi dan juga miskonsepsi khususnya di mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Gimana sih caranya menjadi mahasiswa prestasi? Itu tidak hanya tentang kita memenangkan sebuah kompetisi, karena ini lebih kompleks. Pemilihan mahasiswa prestasi lebih kompleks, tidak dilihat dari seberapa banyak teman-teman memenangkan kompetisi, tapi juga harus pintar-pintar mengatur strategi, seperti itu. Sebenarnya aku juga bingung saya itu menjadi MAPRES itu karena apa, tapi ada 3 hal yang mungkin itu menjadi aku bisa menjadi seorang MAPRES. Jadi yang pertama itu niat. Niat itu merupakan salah satu komponen penting agar kita itu bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan dengan baik. Tanpa adanya niat, kita tidak akan mencapai apa yang kita inginkan. Niat untuk berprestasi itu adalah niat untuk mengembangkan bakat yang kita miliki serta potensi yang kita miliki untuk menjadi lebih baik dan lebih berkembang dari masa sebelumnya. Selanjutnya itu mengenai konsistensi. Nah, konsistensi ini merupakan implementasi dari niat. Jadi, bagaimana kita mengembangkan bakat kita, bagaimana kita mengatur roadmap ataupun strategi dalam mengembangkan bakat kita. Nah, konsistensi ini berkaitan dengan bagaimana kita itu mengatur diri kita agar menjadi lebih baik. Seringkali mahasiswa itu memiliki konsistensi yang fluktuatif ataupun tidak menentu karena adanya satu atau beberapa yang menyebabkan konsistensi itu tidak berjalan dengan baik.
yang salah satunya itu adalah mood. Mood ini menjadi salah satu penghambat konsistensi mahasiswa, sehingga itu menjadi salah satu hambatan yang harus diatasi oleh mahasiswa agar dapat berprestasi dengan baik. Selanjutnya adalah mengenali potensi diri serta kelemahan yang ada. Mengetahui diri sendiri ataupun mengenali diri sendiri itu adalah hal yang penting agar kita dapat berprestasi. Karena dengan mengenali potensi bakat kita bisa mengembangkan bakat itu menjadi lebih baik dan terus-menerus tanpa henti. Lalu untuk kelemahan kita harus mengetahui apa sih kelemahan kita dan bagaimana kita mengatasi ataupun menghilangkan kelemahan yang kita miliki. Sehingga apabila hal tersebut dilakukan, insya Allah semua akan berjalan dengan baik dan bisa menjadi seorang yang berprestasi. Nah, kalau untuk aku sendiri, kebetulan aku berprestasi di bidang penalaran ya. Biasanya mengikuti beberapa lomba seperti penulisan karya ilmiah dan esai. Beberapa prestasi yang pernah aku raih itu diantaranya adalah pernah menjadi juara di salah satu lomba karya ilmiah yang diselenggarakan oleh UKM penelitian di Visipol ini, yaitu Screen. Kemudian juga pernah menjuarai di salah satu event karya ilmiah juga yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi di seluruh Indonesia, seperti itu. Oke, tips and triknya jadi ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi mahasiswa UNY itu seringkali mikirnya oke, jadi Mapres harus banyak prestasi, harus memiliki 100 prestasi atau mungkin bahkan lebih dari 100 prestasi. Padahal tidak hanya itu, ini lebih kompleks lagi. Jadi kalau pemilihan mahasiswa prestasi, kalau kita berkaca pada pemilihan yang saya ikuti di tingkat universitas dan juga di tingkat wilayah, itu kita dinilai dari berbagai aspek. Yang pertama adalah capaian unggulan. Capaian unggulan ini adalah sebuah capaian yang kita sudah capai selama kita menjadi mahasiswa. Itu kita hanya bisa mengajukan 10 dan dibatasi per bidang itu 4. Jadi ada banyak bidangnya, ada kompetisi, hasil karya, pengakuan, penghargaan, terus karir organisasi, kewirausahaan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman tuh hanya dibatasi 4 per bidang dan pengajuan capaian unggulnya maksimal 10. Jadi ketika teman-teman memiliki 58 prestasi misal, teman-teman hanya bisa mengajukannya 4 saja yang paling terbaik. Ini untuk capaian unggulan. Nah, yang lain itu kita juga dinilai dari kemampuan bahasa Inggris kita. Jadi kalau ada tes bahasa Inggris juga pada pemilihan mahasiswa prestasi, kita harus diberikan sebuah motion, kemudian kita berpikir 15 menit, kita harus menyampaikan gagasan tersebut secara quickly dan juga cepat dalam bahasa Inggris. Kemudian adalah gagasan kreatif kalau untuk di program sarjana. Nah, untuk program diploma itu ada produk inovatif. Tapi untuk di program sarjana kita harus membuat sebuah gagasan kreatif yang memang itu mengangkat tentang Sustainable Development Goal dan juga tentang revolusi industri 4.0. Jadi kita harus bisa mengkorelasikan antara revolusi industri 4.0 dengan Sustainable Development Goal. Kita harus bisa menuntaskan sebuah masalah yang memang saat ini sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dengan sebuah gagasan kreatif, gagasan baru, harapannya untuk memberikan solusi atas masalah tersebut. Jadi kalau kita berbicara tentang strateginya, nah pas banget ini kalian para mahasiswa baru harus bisa mempersiapkan dari sekarang, karena terkhusus capaian unggulan itu tidak bisa diselesaikan dalam hanya waktu 1 minggu atau 1 bulan, tapi kalian harus mempersiapkan sejak dini, bahkan sejak mahasiswa baru. Jadi masuk menjadi mahasiswa baru, kalian harus benar-benar mengatur strategi yang baik, bagaimana yang harus kalian lakukan. Kalian bisa baca-baca tentang pedoman pemilihan mahasiswa prestasi, sudah ada di lamannya Puspresnas, kalian baca-baca kira-kira penilaiannya apa saja, kalian dalami. Oke, jadi kalian harus menentukan sebuah target. Yang pertama, kita masuk, kalau saya dulu, ketika masuk di Universitas Negeri Yogyakarta tidak hanya menekankan target jangka pendek, tapi target juga jangka panjang. Jadi saya ingin menjadi mahasiswa prestasi, tarik target paling ujungnya, finalnya, kemudian tarik dari startnya. Kira-kira persiapan apa saja yang harus kalian lakukan? Yang pertama, kalian harus mempersiapkan both mentally and technically. Mentally kalian harus mempersiapkan diri, kemudian kalian harus menemukan motivasi yang kuat, dedikasi, konsistensi, dan lain sebagainya. Itu harus benar-benar kalian terapkan. Jadi saat kalian semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5 hingga semester 6 pada saat pemilihan mahasiswa prestasi, kalian semua sudah siap, terusnya capaian unggulan. Kalau memiliki 10 capaian unggulan yang memang benar-benar terbaik, karena nantinya percapaian unggulan itu akan mendapatkan poin, dan ini tentang strategi. Dan teknikalnya adalah strategi, bagaimana teman-teman nanti bisa memilih strategi capaian unggulan. Karena beberapa miskonsepsi juga teman-teman rekan-rekan yang menjadi kompetitor saya pada saat itu hanya mengajukan prestasi tanpa mengatur strategi kira-kira poin mana yang akan mendapatkan poin yang terbaik. Jadi teman-teman harus bisa mengatur strategi bagaimana
langkah-langkah teman-teman semuanya ini bisa tercapai dalam membantu untuk menjadi mahasiswa berprestasi utama, harapannya di Universitas Negeri Yogyakarta, bahkan di nasional di tahun teman-teman masing-masing. Jadi harus benar-benar siapkan strategi sejari dini, persiapkan semuanya. Jangan menunggu-nunggu, oh saya masih mahasiswa baru, jadi saya bisa mulainya ketika nanti semester 4 atau semester 5. No, teman-teman harus siapkan dari sekarang karena capaian unggulan merupakan capaian yang memang sangat berefek atau berdampak ketika teman-teman ingin menjadi mahasiswa prestasi. Jadi persiapkan belajar dari sekarang. Kalau saya sendiri itu adanya itu di bidang akademiknya itu lebih menonjol pada bidang kepenulisan, sehingga saya itu sering melakukan kepenulisan seperti penelitian, esai, karya tulis ilmiah, artikel ini, lain sebagainya yang berkaitan dengan kepenulisan ilmiah. Lalu untuk beberapa kejuaraan yang mungkin menurut saya itu kejuaraan yang berkesan ya, itu yang pertama itu pernah meraih medali perunggu atau bronze medal dari World Youth Innovation Award yang merupakan lomba ketulisan internasional, yang mana pada masa itu saya berkompetisi secara daring dan berkompetisi bersaing dengan banyak negara yang ada di dunia. Selanjutnya itu ada silver medal dari Southeast Asian Paper Competition Mars 9, yang mana itu merupakan lomba artikel ilmiah tingkat ASEAN dan saya meraih medali perak. Yang terakhir itu adalah medali perunggu dari lomba Anugerah Inovasi Penelitian kategori penelitian masyarakat yang dikeluarkan oleh Bapeda Kota Yogyakarta. Itu saja. Tips and triknya itu sebenarnya yang sudah saya sebutkan tadi, ada niat yang konsistensi yang tidak fluktuatif, yang terus-menerus dan berkesinambungan. Lalu yang terakhir itu adalah berkaitan dengan pengenalan atau kita mengetahui diri sendiri sehingga kita bisa mengembangkan bakat menjadi lebih baik. Jadi kalau tips and trick dijelaskan itu sebenarnya panjang ya, tetapi di sini saya singkat saja teman-teman, bahwa pertama mungkin ya kita sebagai manusia biasa tidak bisa menuntut kesempurnaan ya di dalam diri kita. Maka dari itu yang pertama teman-teman harus mengetahui bahwa di dalam diri teman-teman bahwa ada satu bakat yang memang ditonjolkan, sehingga penting bagi teman-teman untuk mengetahui kira-kira apa sih kelebihan saya. Kemudian disinilah waktu teman-teman untuk mengembangkan yang kemudian akan menjadi bibit-bibit prestasi. Nah, setelah itu teman-teman tentu tidak bisa sendiri ya. Nah, teman-teman harus mencari teman yang lain yang sekiranya satu frekuensi, artinya itu saya cocok dengan teman yang ini, artinya kira-kira teman yang ini bisa membuat saya menjadi satu kelompok yang memang berprestasi. Jangan lupa ya teman-teman, bahwa ingat, ada dosen yang memang teman-teman dapat minta bantuan untuk membimbing sehingga teman-teman akan menjadi calon mahasiswa berprestasi. Satu kata untuk Visipol, bergerak. Visipol itu berprestasi. Satu kata untuk Visipol, ambisi yang membara.